Hai sahabat pemilu, selamat datang di channel Biantara. Jangan lupa subscribe and like agar kami tetap semangat menyajikan seputar pemilu. Kita akan membahas soal terbaru untuk tes tertulis PPS Pemilu tahun 2024. Soal nomor 1, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu adalah A. KPU, PPK, PPS, KPPS, PPSLN. B. Bawaslu dan KPU. C. Bawaslu, KPU dan PPK. D. KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP. E. Benar semua. Jawaban soal nomor 1 adalah D. Soal nomor 2, struktur kelembagaan di lembaga KPU adalah A. KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, KPPS. B. KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS. C. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota. D. KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, KPPS. E. KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPS. Jawaban soal nomor 2 adalah A. Soal nomor 3, dalam pemilu pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pernyataan tersebut merupakan makna prinsip penyelenggaraan pemilu yang A. Umum, B. Langsung, C. Rahasia, D. Jujur dan adil, E. Bebas. Jawaban soal nomor 3 adalah E. Soal nomor 4, di bawah ini adalah indikator pemilu demokratis, kecuali A. Penyusunan kerangka hukum, B. Hak memilih dan untuk dipilih, C. Kampanye pemilu yang demokratis, D. Akses media dan kebebasan berekspresi, E. Adanya lembaga pengawas pemilu. Jawaban soal nomor 4 adalah D. Soal nomor 5, anggota PPS berjumlah A. 1 orang setiap desa kelurahan, B. 7 orang setiap TPS dan 2 linmas, C. 2 orang setiap TPS, D. 3 orang setiap desa kelurahan, E. 7 orang setiap desa kelurahan. Jawaban soal nomor 5 adalah D. Soal nomor 6, anggota KPPS berjumlah A. 1 orang setiap desa kelurahan, B. 7 orang setiap TPS dan 2 linmas, C. 2 orang setiap TPS, D. 3 orang setiap desa kelurahan, E. 7 orang setiap desa kelurahan. Jawaban soal nomor 6 adalah B. Soal nomor 7, dalam pelaksanaan kampanye, ada aturan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh pelaksana, peserta dan petugas kampanye. Berikut ini adalah larangan dalam kampanye yang harus ditaati pelaksana, peserta dan petugas kampanye, kecuali A. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Mengganggu ketertiban umum. C. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan, atau atribut lain selain dari tanda gambar dan, atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan. D. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. E. Kampanye dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh KPU. Jawaban soal nomor 7 adalah E. Soal nomor 8, perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS meliputi antara lain, kecuali A. Surat suara, B. Tinta, C. Sampul kertas dan segel, D. Kotak suara dan bilik suara, E. Obeng untuk mencoblos.
Jawaban soal nomor 8 adalah E. Soal nomor 9, asas pemilihan umum menurut pasal 22 UUD 1945 adalah berikut ini, kecuali A. Adil. B. Terbuka. C. Bebas. D. Langsung. E. Rahasia. Jawaban soal nomor 9 adalah B. Soal nomor 10, jenis perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS meliputi antara lain, kecuali A. Kotak suara dan bilik suara. B. Obeng untuk mencoblos. C. Sampul kertas dan segel. D. Surat suara. E. Tinta. Jawaban soal nomor 10 adalah B. Soal nomor 11, berikut ini adalah asas penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, kecuali A. Mandiri. B. Tertib. C. Efisien. D. Kredibel. E. Berkepastian hukum. Jawaban soal nomor 11 adalah C. Soal nomor 12, sebelum berlaku UU Nomor 7 Tahun 2017, penyelenggara pemilu diatur dalam Undang-Undang A. UU Nomor 22 Tahun 2007. B. UU Nomor 8 Tahun 2012. C. UU Nomor 12 Tahun 2003. D. UU Nomor 15 Tahun 2011. E. UU Nomor 2 Tahun 2011. Jawaban soal nomor 12 adalah D. Soal nomor 13, berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017. Berapa hari jangka waktu pembentukan pengawas TPS sebelum hari pemungutan suara? A. 7 hari. B. 14 hari. C. 21 hari. D. 23 hari. E. 30 hari. Jawaban soal nomor 13 adalah B. Soal nomor 14, di bawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, kecuali A. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota KPU. B. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain. C. Keberpihakan terhadap salah satu peserta pemilu. D. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu. E. Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan. Jawaban soal nomor 14 adalah B. Soal nomor 15, pemungutan suara pada pemilu 2024 dilaksanakan pada A. Tanggal 7 Januari tahun 2024. B. Tanggal 14 Februari tahun 2024. C. Tanggal 14 Maret tahun 2024. D. Tanggal 7 Februari tahun 2024. E. Tanggal 7 Maret. Jawaban soal nomor 15 adalah B. Soal nomor 16, petugas pelaksana pemungutan suara di TPS disebut A. Petugas KPPS. B. Petugas PPS. C. Petugas PPK. D. Petugas KPU. E. Semua jawaban salah. Jawaban soal nomor 16 adalah A. Soal nomor 17, pemutiran data pemilih adalah kegiatan A. Memperbaharui data pemilih. B. Mengambil data pemilu sebelumnya. C. Mencari data pemilih lama. D. Mencokkan data pemilih sebelumnya. E. Mengumpulkan pemilih. Jawaban soal nomor 17 adalah A. Soal nomor 18, dalam pertanggungjawaban secara sekretaris PPK dan PPS bertanggung jawab kepada A. Ketua PPK dan Ketua PPS. B. Ketua Bawaslu Kabupaten Kota. C. Sekretaris KPU Kabupaten Kota. D. Ketua KPU Kabupaten Kota. E.
PPK dan PPS. Jawaban soal nomor 18 adalah A. Soal nomor 19, petugas pelaksana pemungutan suara di desa kelurahan disebut A. Petugas Pantarlih. B. Petugas KPU Kabupaten Kota. C. Petugas PPS. D. Petugas pengawas desa kelurahan. E. Petugas KPPS. Jawaban soal nomor 19 adalah C. Soal nomor 20, salah satu logistik pemilu yang harus tersedia pada saat pelaksanaan pemungutan suara adalah A. Konsumsi. B. Tenda. C. Kursi. D. Meja. E. Surat suara. Jawaban soal nomor 20 adalah E. Sekian dan terima kasih. Untuk saran dan masukan, silakan komen di bawah. Semoga kegiatan kita hari ini bernilai ibadah.